Cuma memang tantangan untuk saya selalu, saya dapat merasakan dengan sangat mudah, tetapi visualnya kurang cepat gitu, kurang kuat untuk ke situ. Oke, ketika saya katakan warna merah, Anda tahu warna merah dan Anda merasakan dengan kuning berbeda. Jadi cukup dengan merasakan saja. Jadi merah lebih berat gitu rasanya, lebih rendah ya, lebih berat. Kemudian kuning rasanya lebih ringan dan lebih cerah dan ringan. Kemudian semakin hijau dan lain lebih cepat ya. Nah, minggu lalu kita bicara mengenai ada 3 layer realm. Yang pertama adalah fisik. Fisik, warna fisik adalah merah, oranye, kuning. Merah, oranye, kuning. Jadi yang batas yang teratas adalah kuning. Kalau mental, warnanya mulai hijau, biru, lalu dia purple. Dan dia violet. Warna tertinggi dari mental itu adalah violet. Tapi warna tertinggi atau frekuensi tertinggi dari mental itu adalah level terendah dari spirit. Violet itu level terendah dari spirit. Nah, jadi kalau suatu benda itu berputar, makin lama makin cepat, akhirnya warnanya jadi apa? Violet. Ya, makin cepat lagi. It's a light. Jadi kalau kita lihat lampu di sini ya, dia jadi light. Jadi warna spirit dia selalu bright. Dan biasanya dia white gitu, atau silver, warnanya seperti silver. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin mempunyai intuisi, Anda harus mulai dari fisik Anda, mental Anda, dan Anda mau kemudian kembali kepada warna bright. Ya, setelah Anda warna bright, ya Anda tinggal melakukan power of intention. Nanti Anda bisa merasakan sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri intuition mengenai siapa yang sakit, sakitnya apa, pengobatannya bagaimana. Anda sendiri akan merasakan dan Anda akan berbicara dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang magic. Jadi mengerti dulu, kalau kita understand the concept, itu menjadi faith, menjadi iman. Jadi imannya bukan membabi buta, tapi imannya karena mengunderstand the concept. Jadi caranya harus gimana? Pertama, kita harus mencintai untuk melakukan, kita mau harus melakukan itu. We love to do that. Kedua, kita aware dengan mekanismenya. Yang ketiga, kita harus understand. Kalau kita nggak understand, kita nggak bisa terus. Kita harus paham sekali ini. Ketika kita understand the concept, maka kita akan heal. Kita akan sembuh. Dan kalau kita sudah sembuh, kita akan grow. Kalau bahasa Inggris, heal itu asal katanya dari whole, keseluruhan. Makanya namanya holistic. Ya. Holistic ini keseluruhan. Jadi kita tidak bisa heal kalau kita tidak understand. Kita tidak bisa understand kalau kita tidak aware. Intelligence adalah kita aware dengan situation. Makanya dalam Enlightenment Forum ini, saya tidak pernah bawa catatan. Biasanya juga topiknya juga teman-teman seperti Mas Gigin, topiknya apa gini, oke, silakan bicara. Bukan saya seorang intelek, bukan gitu. Karena intelijensia itu. Karena saya melatih intelijensi itu, jadi pertanyaan yang datang spontan bisa saya jawab. Kalau dia belum datang, ya saya akan katakan saya tidak tahu gitu. Nah, mimpi itu adalah sebenarnya. Sorry Pak Richard, ini menarik sekali Bapak tiba-tiba bicara mimpi, karena sebenarnya itu ada, kata itu ada di dalam hati saya, bahwa saya akan bertanya tentang mimpi ini. Bagaimana hubungan mimpi dengan intensi. Ini namanya synchronicity. Anda baru mengatakan, saya sudah mengucapkan. Itu namanya synchronicity. Tidak ada yang magic. Orang bilang, oh kamu hebat. Bukan. Itu adalah synchronicity. Kenapa? Vibrationnya. Karena kita sudah duduk sama-sama, kita adjust vibrationnya. Ya, dan vibration itu saya bisa tangkap dan saya ucapkan. Nah, mimpi Pak Richard, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, ini saya panggil saya Bapak terus, panggil saya Anda aja deh. Rasanya tua banget. Saya panggil Ibu ya, Ibu baru. Saya bereksperimen pada polaritas karena Pak Richard tidak suka dipanggil Bapak, jadi saya panggil Bapak. Jadi itu saya mempraktekkan teori polaritas Pak Richard. Pinter kamu yang akhir-akhir ini terjadi, itu mimpi saya selalu sangat dekat dengan realitas kehidupan yang ada saat ini. Kalau dulu-dulu kan kadang-kadang saya bermimpi kejadian yang berapa tahun ke belakang, tapi sekarang ini kejadian yang mungkin hari yang sama atau hari kemarin itu terjadi. Ya, jangan heran, dalam waktu yang akan datang lagi, you akan mimpi bukan yang kemarin atau hari ini, tapi yang
esok hari akan terjadi, ya, yang lusa akan terjadi, yang 1 minggu akan terjadi. Itu yang disebut dengan optimum trajectory. Kalau kita selalu memikirkan masa-masa kita di masa lalu, terlalu attach ke masa lalu, mimpi yang kita datang, intuisi yang kita latih adalah mengenai masa lalu terus. Ya, kalau kesadaran kita makin meningkat, kita live at the present, biasanya mimpi kita yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan level dari kesadaran. Sangat dekat gitu, hampir reality. Dan sering sekali masalah kita sehari-hari yang kita tidak bisa jawab hari ini, kita dapat jawab dalam mimpi. Karena subconscious mind-nya mengirimkan pesan kepada superconscious. Sering kan kita nggak, misalnya dalam studi you nggak tahu apa nih cara memecahkannya. You tidur, you dapat jawabannya setelah bangun tidur. Ya, sangat melekat pada present.